Lah ya? Lah, Buya lah tanya kamu. Ustaz nanti sila dia tuh. Tiga. Yang kami jelaskan 3, tapi yang keempat rahasia. Ya. Adik bapak yang kemarin malam. Oh, alhamdulillah. Buya Ramli. Buya Damanhuri. Damanhuri ya. Jadi malam tadi kami ketemu abang beliau, Buya Damanhuri, lalu mengambil sanad ijazah kitab-kitab ahlu sunnah. Buya Damanhuri dari Bakri Ramli ya? Ramli Bakar, dari Syekh Jamil Jau, dari Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi, ulama Mekah tapi orang awak. Kami diijazahkan malam tadi. Alhamdulillah Rabbil Alamin ya. Syekh Jamil Jau, jauh, tahu jauh kan? Ya. Padang panjang. Kalau Iko padang pendek. Jadi sudah disebut Pak. Kalau yang kampe itu anugerah Pak. Pemberian. Nah, boleh kita jelaskan di kalangan awam. Nanti salah adab Abu. Ya, Abu Yalan ya. Ada hari ini kita dikagetkan juga oleh statement semacam pengajian, dan itu setelah disorot oleh MUI bahwa ada seseorang itu pada intinya menyimpulkan makan daging haram kalau memang betul menginginkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya, sehingga pemahaman masyarakat dengan pengajian-pengajian seperti ini rata. Maksudnya makan daging haram kan? Ya, sudah ada yang gitu, ada pengajian sebenarnya itu sudah disorot oleh MUI provinsi. Dan itu tempatnya ada satu di Riau. Sampai pada majelis zikir itu telah mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Taala. Kenapa? Karena dia melarang makan daging. Padahal sebenarnya bukan seluruh majelis zikir yang berpendirian dan pemahaman seperti itu. Iya. Bagaimana kita mengkonter dan mohon Buya menjelaskan tentang pemahaman seperti ini, apakah bisa dipukul rata seluruh untuk majelis zikir yang ada? Iya. Pertama, MUI itu, kamu lihat ketua MUI tahu kan? Ketua MUI dengan ketua MUI bisa jadi salah, beda paham. Mungkin ketua kecamatan juga ketua provinsi salah beda paham. Yang pasti ketua MUI, ulama MUI bukanlah ulama yang maksum hanya Rasulullah, maksum yang tidak bersalah ya. Bisa jadi fatwanya nanti juga salah, bisa jadi benar. Ada satu aliran ahli zikir mengharamkan atau melarang, itu beda. Dia memang sudah bilang haram ya. Mengharamkan konsumsi daging. Kesalahannya itu dia bilang yang halal yang haram gitu. Kalau ahli zikir mengharamkan daging, berarti dia tidak tahu apa yang disebut zikir. Karena zikir itu salah satu nama dari Al-Quran. Di dalam Al-Quran dihalalkan daging atau bukan? Dengan syarat disembelih. Ya, kalau ikan perlu disembelih nggak? Enggak. Jadi kalau ada orang menghalalkan yang haram dan dia sadar, itu kafir. Kalau dia tahu, barangkali kelompok zikir yang tersebut salah terima atau salah ibarat dari gurunya. Kalau sedang latihan zikir, sebaiknya tidak makan daging. Itu ada penjelasannya Pak, ditulis oleh imam di Mekah, salah namanya Sulaiman Zuhdi. Sulaiman bin Hasan Zuhdi, beliau guru di Jabal Abi Qubais depan Masjidil Haram, menulis kitab Rasail, dikirim ke ulama di meninjau, dikirim kalam itu ke Syekh Muhammad Jamil Situjuh Barulah ya. Itu beliau menyebutkan kalau orang latihan zikir dalam keadaan berkhalwat iktikaf karena tidak bekerja hari-hari, tidak nyangkuanya dong, sehingga tidak berkeringnya, sebaiknya mengurangi makan yang bernyawa, bukan diharamkan. Makanya Ambo membawa jamaah dari Jakarta dulu iktikaf, tidak disebut suluk. Kalau iktikaf boleh makan daging. Kini ada seorang dokter mengatakan, oh apa kolesterol, apa ndak boleh makan gazebo? Tidak boleh, hukum dah tuh.
Tidak boleh di kalam dokter itu menentang kalam Allah enggak? Bertanya. Karena kita kurang adil. Giliran ahli zikir dipersoalkan, giliran dokter enggak dipersoalkan. Tukang diet, ahli gizi, kalau melarang enggak dianggap menentang Allah dan Rasul. Giliran ada satu majelis zikir mengurangi makan daging, dianggap kemudian mengharamkan daging. Nah, Pak, kira-kira Pak, kalau ada dokter melarang apa? Kolesterol kok enggak boleh makan gazebo kan? Gazebo isi parui. Itu si dokter mengharamkan yang halal enggak? Iya Pak, tapi itu Pak, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal itu kafir. Kira-kira dokter maksudnya apa? Itu yang disebut halalan thayyiban. Tidak boleh dalam bab thayyib. Apa arti thayyib? Baik. Secara kesehatan Bapak tidak dibolehkan makan daging. Kok dokter boleh buat kurikulum begitu? Kenapa ahli zikir nggak boleh ngomong begitu? Kalau sedang latihan zikir, kurangi makan. Cuma Buya yang anti masalah begitu, nyo saleronya kadang nyo suka makan daging. Awak ndak bisa zikir studio, nyo diharamkan nyo daging, awas suka daging. Kalau masalahnya gadang salero, keceng selawa gadang salero, nanti diizinkan sama guru tuh. Diizinkan sama guru. Kami suluk dulu, kami ikut suluk. Itu paling asik Pak. Pengen makan daging diizinkan guru. Taraga awak daging Buya, makan daging. Taraga teh talua Buya, buat teh talua. Tapi sudah makan daging, mulai zikir badan nangis. Yang nangis ko. Butuh ruqyah nak. Kok zikir ruqyah nak perlu. Orang yang meruqyah yang perlu diruqyah nanti. Akhirnya harus mandi kawan. Mandi, bayangkan air di negeri awak jam 5 sore sudah dingin ya nak? Itu jam 7 maghrib menggigil Pak, tapi bisa meredam panasnya daging. Akhirnya mandi. Jadi guru tidak melarang. Jadi larangan ahli zikir itu bukan larangan tahrim, pengharaman, itu cuma anjuran. Tidak thayyib, tidak elok kalau lagi zikir banyak, kemudian banyak makan daging. Syekh Sulaiman bin Hasan Az-Zuhdi, beliau mengatakan dianjurkan di hari ke-20 makan daging. Itu di Mekah tuh Pak kalamnya, bukan orang Lintau tuh namanya ya, di Mekah. Jadi beliau berkalam begitu. Diambillah kalam itu dari Imam Maulana Khalid, maka disebutlah Naqsyabandiyah Khalidiyah. Apa sebab? Nggak disebutkan di kitab. Beberapa tahun yang lalu kami ketemu seorang dokter di Unan, dokter Ed namanya, orang muka ya, dokter tapi seorang torikot. Beliau dan kawan-kawannya dokter menyampaikan kepada kami, dapat ilmu baru lah kami saat itu. Apa kata mereka? Menurut penelitian kami Buya, ini orang tua Buya, belum awak Buya tapi dokter. Kalau seseorang tidak makan daging selama 20 hari, maka nanti nutrisi yang ada, daging yang tersimpan, nutrisi daging yang tersimpan, yang hewani ada nabati ya nak? Yang hewani itu habis, maka nanti yang nabatinya akan menguras si hewani. Nah, nabatinya nanti ikut hancur, bisa merusak struktur di badan. Itu versi dokter-dokter. Dulu Maulana Khalid bukan dokter, Syekh Sulaiman Zuhdi bukan dokter, Abdullah Afandi bukan dokter, tapi kok mengerti? Itulah ilham. Jadi ilham itu turun, diteliti oleh kedokteran samu. Jadi dokter itu dari bawah, sedangkan para aulia dari Allah. Ilmu samu, maka ilmu dasarnya samu kalau dipertemukan secara baik. Adapun kalau ada kelompok yang mengharamkan, kita husnuzon dulu, barangkali nyo salah tarimu dari gurunya, itu bisa dikonfirmasi. Jangan MUI jangan main langsung fatwa. MUI itu pendekatannya bukan langsung nyalahin. MUI bukan tukang salah. MUI itu mengawal umat. Jadi kalau ada kejadian begitu, ajak komunikasi dulu.
Nggak usah langsung fatwa Pak. Makanya MUI pusat tuh jarang ngeluarin fatwa dulu, jarang. Ini langsung fatwa aja ya. Nanti tanggung jawab di sisi Allah, jangan-jangan difatwakan nggak ngerti ya. Akhirnya fatwa di negara Minang lumayan lucu-lucu, agak lucu-lucu negara Riau kok gini fatwa ya, tapi kami nggak usah cerita lah ya, urusan antum lah orang MUI ya. MUI itu seperti kritik kepada KPK mirip-mirip. KPK itu jangan bahagia kalau bisa OTT, nangkap orang, tangkap tangan, tapi KPK itu harus bahagia kalau bisa mengurangi korupsi. Maka MUI itu harusnya bahagia bukan ngeluarin fatwa, tapi bisa bimbing umat. Nah, yang tadi itu dikunjungi, diajak ngobrol. Setelah dikunjungi, dipanggil. Jangan main langsung panggil-panggil. Orang itu kan, kamu siapa? Kamu MUI. Ya saya nggak ngakuin Anda sebagai MUI. Kan bisa begitu. Datangin Pak, disapa. Kalau kita ini jadi orang tua umat, datangi anak-anak. Umat tuh datangi. Jangan sombong. Belusukan lah. Jangan cuma politik aja yang belusukan. Ya. Silaturahmi Pak, silaturahmi. Nabi kan suka belusukan. Ya. Ya. Apanya Buya, mertua.